hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kali ini saya mau coba bahas, diskusikan bagi kita tentang dikotomi atau trikotomi, yaitu unsur-unsur dalam diri manusia itu. Ada yang mengatakan manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi ada juga yang mengatakan, oh tidak, jiwa dan roh itu sama saja. Itu istilah yang dipertukarkan, itu istilah yang dipakai secara bergantian, sehingga manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu tubuh dan roh atau jiwa. Atau dengan istilah lain, manusia ini terdiri dari unsur-unsur material dan unsur-unsur non-material. Jadi ada yang mengatakan bahwa manusia adalah trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi yang lain berkata bahwa manusia itu dikotomi, yaitu unsur jasmania dan unsur rohania. Mana yang benar, mana yang pantas kita pegang, mana yang harus kita ajarkan, ini penting dalam kehidupan iman kekristenan kita. Mengapa saya katakan demikian? Kita sebagai orang-orang percaya perlu belajar dengan sungguh-sungguh dan perlu mengasihi Tuhan, tidak cukup dengan kekuatan hati dan jiwa, tetapi ditambahkan juga mengasihi Tuhan itu dengan segenap akal budi kita, all of our mind. Ya, dengan segenap pengertian kita. Kita harus pahami, kita harus mengerti, itu yang kita ajarkan, itu yang kita sampaikan, itu yang berkuasa. Jadi kebenaran-kebenaran yang ada di dalam hati kita, yang telah kita terima, itu yang kita sampaikan, dan itu yang berkuasa. Jadi tentang dikotomi, trikotomi, memang kita anggap tidak begitu banyak berpengaruh, baik dalam hidup kita maupun dalam kehidupan orang lain. Namun saya mau kasih tahu bahwa dengan belajar sungguh-sungguh, dengan konsep yang benar, apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan, itu lebih berkuasa daripada sekedar kita mengetahui apa adanya. Nah, oleh sebab itu, apakah dikotomi atau trikotomi? Kalau dikotomi, manusia terdiri dari dua unsur saja, ya, suatu konsep atau peristilahan atau sistematikannya. Tetapi ada yang mengatakan, oh tidak, manusia itu harus terdiri dari tiga unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Ketika saya coba membicarakan, membahas, saya coba membetulkan konsep-konsep orang, malahan bukannya mau belajar dengan sungguh-sungguh, ini yang menjadi masalah juga ya. Mereka malah marah, mengejek. Bahkan ada orang ketika saya sampaikan kebenaran dan bertentangan dengan konsep yang selama ini dia pegang, dia hampir pukul saya loh. Dia sudah pegang-pegang saya, dia sudah tunjuk-tunjuk mulut saya. Saya bilang, oh bukan begitu, kalau begitu ya kita berhenti saja. Kamu jangan begitu, kamu baru belajar. Saya ini sudah makan banyak garam katanya. Wah, saya juga takut, berarti darah tinggi dong kalau sudah makan banyak garam. Saya sudah banyak pengalaman, bukan dikotomi, tapi trikotomi. Bapak Ibu, di sini kita belajar tentang kebenaran Tuhan. Apa yang disampaikan di dalam Alkitab, itu yang kita percaya, itu yang harus kita terima. Kita harus tunduk pada kebenaran Allah. Saya akan bacakan satu ayat dalam kebenaran firman Tuhan, Kejadian pasal 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Bapak Ibu, dari ayat yang barusan kita baca, kita menemukan kebenaran mutlak, kebenaran yang tidak bisa dibantah. Bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah pertama-tama dari debu tanah. Itu yang disebut dengan material. Lalu kemudian dihembuskan nafas Allah ke dalam hidungnya, dan kemudian manusia itu hidup sebagai makhluk hidup, sebagai manusia. Jadi ada dua unsur yang masuk di sini, yaitu debu tanah dan kemudian nafas Allah. Yang pertama adalah material, yang kedua adalah non material, imaterial. Itulah yang disebut sebagai dikotomi, Bapak Ibu. Terdiri dari dua unsur. Saya tidak berbohong, saya tidak mengatakan yang tidak-tidak. Tetapi inilah kebenaran Tuhan. Jadi manusia itu harus terdiri dari dua unsur ini, yaitu materi yang juga disebut dalam bahasa masa kini sebagai jasmania, dan kemudian rohania, yaitu imateri, yaitu nafas Allah yang dihembuskan di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Harus ada dua unsur itu.
tubuh tanpa roh Allah itu jadi-jadian, bisa ya, itu benda mati. Tetapi roh juga tanpa tubuh itu sering kita anggap sebagai makhluk halus, ya. Malaikat-malaikat tidak punya tubuh, mereka hanya roh. Jadi kita bukan malaikat, bukan setan, tetapi kita adalah makhluk yang diciptakan Allah dari debu tanah dan dari nafas Allah. Jadi ada dua sebenarnya, ya. Jadi jasmania dan rohania. Jadi manusia ini bukan trikotomi, dikotomi. Boleh setuju, boleh tidak, tetapi ini kebenaran Allah. Kalau dikatakan trikotomi, sebenarnya itu sangat banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Saya pun dulu sebelum belajar dengan sungguh-sungguh kebenaran firman, percaya bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Karena itu sudah diajarkan dari kecil. Jadi sebenarnya saya sendiri pun percaya, yakin waktu sebelum saya sungguh-sungguh belajar bahwa manusia adalah trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam filsafat Yunani, yang mana itu telah banyak mempengaruhi seluruh manusia, kebanyakan orang pada masa kini, kebanyakan orang yang pernah hidup, mengatakan bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu adalah materi tempat terjadinya kejahatan, kedagingan. Kemudian roh itu adalah prinsip hidup manusia, pikiran, perasaan, bahkan itu juga yang dimiliki oleh hewan, binatang, burung, dan ikan-ikan di laut. Lalu kemudian yang ketiga, roh adalah bagian yang terdalam, bagian yang paling suci, yang tidak tersentuh oleh dosa, dan itu yang berhubungan dengan Allah. Saya lihat di gereja-gereja ini banyak diajarkan bahwa tubuh, jiwa, dan roh itulah manusia. Jadi manusia terdiri dari trikotomi. Di dalam tubuh ada dosa, terjadi kejahatan. Di dalam pikiran ada perasaan-perasaan yang juga masih tercemar oleh kejahatan dan mempengaruhi nanti tubuh membuat kejahatan itu. Tetapi roh adalah bagian terdalam dari manusia. Itu yang paling banyak diajarkan di dalam gereja-gereja. Saya sebut saja gereja-gereja yang mana para pengajarnya belum banyak belajar. Bapak Ibu jangan di skip dulu, mungkin tidak setuju, tetapi dengarkan saja baik-baik. Kalau pada akhirnya kesimpulan berbeda, itu sesuatu hal yang wajar, yang lazim. Tetapi iman kita kepada Tuhan tidak boleh berkurang sama sekali. Amin Bapak Ibu. Bagi orang-orang Kristen, bagi para pengajar Kristen yang mengatakan manusia trikotomi, mereka punya setidaknya saya lihat ada dua argumen yang biasa dipakai. Pertama-tama dalam Ibrani pasal 4 ayat 12, saya akan bacakan ayatnya bagi kita ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Ini ayat yang saya baca ini versi terbaru yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2023. Di situ disebut bahwa Allah sanggup memisahkan antara roh dan jiwa. Nah Bapak Ibu, ini biasanya ayat yang sering dipakai oleh para pengajar, oleh para penganut trikotomi ya. Mereka berkata bahwa ayat ini sudah cukup. Saya mau sampaikan, bahkan orang-orang yang belajar dalam kutipan-kutipan teologi terbaik, buku-buku teologi terbaik, mengungkap, menyatakan bahwa ini adalah pernyataan hiperbola, ini adalah pernyataan yang menunjukkan kekuatan, kuasa, kemampuan daripada Allah yang sanggup memisahkan. Tapi sebenarnya ini adalah suatu bahasa hiperbola. Yang dimaksud adalah bahwa Allah sungguh-sungguh berkuasa, Allah sungguh-sungguh dahsyat. Itu maksud dari ayat ini. Ayat ini tidak memberikan petunjuk sama sekali bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tidak ada petunjuknya itu. Ya, ayat ini tidak mengatakan bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tidak ada. Ini adalah gaya bahasa hiperbola. Ini adalah ayat firman Tuhan yang menyatakan kuasa Allah, bukan yang menunjukkan manusia terdiri dari apa, terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tidak sama sekali. Kemudian ada lagi argumentasi yang sering dibuat secara teologis. Mereka berkata begini, Allah itu Tritunggal ya, jadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Lalu kemudian itu dipersamakan bahwa manusia itu juga terdiri dari trikotomi,
tubuh, jiwa, dan roh. Ini juga sangat berbahaya. Jadi mereka berkata tubuh adalah Yesus, roh adalah Roh Kudus, berarti jiwanya Allah dong. Ini salah besar. Sebab apa? Tadi dikatakan tubuh jahat, tubuh tempat dosa. Lalu jiwa lebih rendah nilainya, lebih rendah kualitasnya daripada roh. Berarti Allah Bapa lebih rendah kualitasnya daripada Roh Kudus, atau sebaliknya. Ini tidak bisa dipersamakan. Jadi kalau manusia diciptakan dari debu tanah dan roh, itu artinya dikotomi. Itu kebenaran. Ini kebenaran Tuhan. Ini tidak bisa dibantah. Tidak kita temukan ayat petunjuk di dalam Alkitab bahwa manusia trikotomi. Atau kalau memang kita fair-fair aja, ada manusia terdiri dari hati, pikiran, perasaan, bisa sampai heksatomi, sampai puluhan tomi dan sebagainya. Kan tubuh juga ada kepala, ada badan dan sebagainya. Di dalam Alkitab dipercaya bahwa jiwa atau roh itu bagian imaterial, bagian yang bukan benda, yang memiliki arti yang sama. Sehingga istilah pneuma atau suke itu sering dipakai secara bergantian di dalam perjanjian baru. Demikian juga nefes dan ruah di dalam perjanjian lama itu dipakai secara bergantian dengan maksud dan tujuan yang sama. Nanti diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jiwaku, hatiku, hidupku, ya itu sama saja. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan my soul, my life, dan seterusnya. Ini baik itu nefes, baik itu ruah di dalam bahasa Ibrani. Demikian juga baik itu pneuma, baik itu suke atau psiki di dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru itu dipakai secara bergantian dan artinya sama. Sering diterjemahkan hatiku, sering diterjemahkan hidupku, sering juga diterjemahkan jiwaku, jiwa, hati, hidup, ya, sehati sepikir. Padahal dalam bahasa Yunani itu dipakai kata suke, ya, artinya jiwa. Misalnya ya dalam kitab yang sama Yohanes itu antara jiwa dan roh itu dipakai secara bergantian ya. Misalnya dalam Yohanes 12 ayat 27 dipakai kata jiwa di situ ya. Diterjemahkan nanti jiwaku. Sementara di dalam Markus misalnya pasal 8 ayat 12, demikian juga dalam Yohanes pasal 13 ayat 21 dipakai kata pneuma ya. Kata pneuma di situ diterjemahkan sebagai roh, rohku. Sementara di tempat lain disebut jiwaku. Ini menunjukkan arti yang sama, pemakaian secara bergantian. Demikian juga dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 2 dipakai kata pneuma, ya. Ya, roh, artinya roh. Sementara di ayat 22 pasal 14 Kisah Para Rasul ini dipakai kata fukas, ya, artinya jiwa, ya. Dipakai kata Yunani fukas yang artinya adalah jiwa. Jadi roh atau jiwa dalam Mazmur 103 misalnya itu menunjukkan keseluruhan kehidupan manusia itu juga. Bahkan sudah mencakup tubuhnya, pikirannya, perasaannya, dan seterusnya. Seluruh kehidupan manusia. Jadi saya ulangi lagi, kalau pada akhirnya keputusan, coba tanya di gereja konsultasi, manusia itu terdiri dari 2 unsur atau 3 unsur. Sebenarnya banyak unsur juga tidak apa-apa. Tetapi dalam sistematika pemaknaan dari manusia itu saya memilih dikotomi, yaitu manusia jasmania dan rohaniahnya. Jadi bukan soal tubuh, jiwa, dan roh, karena jiwa dan roh adalah bagian dari rohaniah. Kebenaran-kebenaran yang kita sampaikan itu sangat berkuasa untuk pengajaran, untuk pemberitaan Injil, untuk penginjilan. Jadi kita harus memiliki konsep yang benar dalam hati kita bahwa jiwa dan roh itu memiliki pengertian yang sama, sehingga kita sampaikan, kita beritakan Injil menghasilkan kuasa dari konsep yang benar itu dan dari perkataan kebenaran itu. Ini pentingnya bagi kita. Kalau harus berbeda pemakaian istilah, mungkin Anda dikotomi, mungkin Anda trikotomi, tetapi saya dikotomi. Mungkin ada yang mengikut saya, setuju, silakan.
Ini hal yang baik dan iman kita tidak boleh berkurang karena perbedaan ini. Biarlah hidup ini terus memuji, memuliakan Tuhan. Biarlah jiwa kita, roh kita, tubuh kita, semua-muanya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan bernyanyi memuji muliakan Tuhan. Saya akan nyanyikan tubuh, jiwa, dan roh. Kita bagi suara, kita memuji menyembah Tuhan, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku mau ikut Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, Dia Juru Selamatku. Aku berserah, aku berserah